Halo, semoga semuanya sehat-sehat sekeluarga ya. Kembali dengan sekarang ini video yang keempat dalam modul bagaimana mendefinisikan ulang pola asuh. Dalam video yang keempat ini saya ingin membahas uh, bagaimana itu membentuk pola asuh, membesarkan anak yang nyata dan bukan anak dalam fantasi kita. Jadi anak yang membesarkan anak dengan apa adanya, ya, dengan keadaan mereka yang sebenarnya. Ada 3 elemen besar dalam bahasan ini ya. Yang pertama yang saya ingin bahas mengenai managing stress. Saya selalu berulang-ulang membahas mengenai bagaimana kalau ingin anak kita maju atau ingin anak kita sukses, itu mereka mempunyai skill set, keahlian untuk memanage stres, dan itu berhubungan dengan dunia luar, apalagi dalam zaman pandemi seperti ini ya, yang anak-anak sekolah online ataupun yang kuliah ada kuliah online, dan mereka mempunyai tantangan sendiri. Untuk anak-anak kebutuhan khusus itu tantangan besar karena mereka sudah terbiasa dengan belajar dari rumah, tiba-tiba harus meninggalkan rumah, meninggalkan orang tua dan belajar di sekolah lagi, bertemu dengan teman-temannya, ataupun anak-anak tipikal yang sudah terbiasa dengan belajar online dan sekarang harus kembali ke sekolah dengan segala tantangannya, dan juga mungkin ada yang bahagia ketemu teman-temannya dan mereka sebetulnya ingin ke sekolah secara fisik ya. Jadi itu macam-macam, tapi itu kita harus monitor juga stres kadang-kadang karena stres ini ada 3 bagian ya. Ada 3 bagian stres. Stres bukannya semuanya negatif, tidak. Stres itu ada yang kita boleh sebut positif stres. Itu stres yang membuat kita menyelesaikan sesuatu tugas. Kadang-kadang anak-anak yang diberikan suatu tugas sekolah mengatakan, oh saya paling sukses menyelesaikan sesuatu tugas kalau saya kerjakan itu semalam sebelumnya atau 2 malam sebelumnya, karena katanya kreativitinya datang karena dipush oleh keadaan, oleh stres itu. Orang dewasa pun demikian ya, kadang-kadang dalam pekerjaan sehari-hari mereka juga menggunakan positif stres ya, karena dipaksa harus brainstorming untuk menghasilkan sesuatu, akhirnya mereka berkreativiti. Itu positif stres yang itu harus dikembangkan ya memang. Karena itu waktu saya membicarakan mengenai orang yang sukses itu biasanya pintar memanage stres, dan ini yang saya sebut salah satu itu positif stres ya. Kalau bisa memanfaatkan positif stres ini untuk menghasilkan ya, itu elemennya. Dan yang kedua itu stres yang bisa ditoleransi, yang masih kita bisa terima dan bisa di-manage. Dan bisa, kalau anak-anak misalnya dengan bantuan orang tua ya, dibantu untuk bagaimana caranya kalau sudah stres ini stres itu, dibantu bagaimana bukan menghilangkan tapi memanage sih. Saya pernah sharing ya mengenai bagaimana itu manage stres dalam diri kita, misalnya dengan breathing exercise ya, dengan pernapasan
yang teratur untuk memberikan ketenangan, atau dengan meditasi, atau dengan positive thinking. Jadi stres yang masih bisa kita atasi, ya, itu tolerable. Nah, yang ketiga, yang terakhir ini yang kita sebut negative stress. Stres yang tidak, itu sepertinya di atas kemampuan kita. Jadi itu betul-betul stres yang membuat diri kita menderita, ya. Jadi karena itu disebut negatif. Dan kalau sudah mencapai titik ini, sebagai orang tua kita harus aware, ya, kita harus sadar, monitor. Kalau memang anak kita sudah dalam posisi begini, kita perlu bantuan ahlinya, misalnya dengan psikologis, ya, berkonsultasi dengan psikologis. Dan juga stres ini akan sudah bergandengan dengan anxiety, kekhawatiran, ya. Dan seperti kita tahu, kekhawatiran itu mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi, dan itu memberi impact, ya, memberi akibat yang agak negatif, dan membuat orang tersebut atau anak tersebut itu menjadi tidak mempunyai self confidence, ya, percaya diri sendirinya menjadi rendah, dan juga menjadikan mereka sepertinya putus asa, tidak punya harapan, ya. Dan itu makin dalam kalau tidak kita tolong, ya, akhirnya menjadi depresi dan selanjutnya, yang kita perlu ahlinya untuk membantu anak tersebut atau orang tersebut menarik kembali dan membantu memanage stres, ya. Itu mengenai stres, itu poin pertama. Dan yang mengenai elemen yang kedua, ya, bagaimana membesarkan anak yang nyata dan bukan fantasy child. Ini satu teori dari Howard Gardner. Ini sangat-sangat nyata untuk anak kita. Ini Howard Gardner ini mempunyai teori yang namanya the multiple intelligence, ya. Jadi inteligensia anak atau seseorang atau itu tidak hanya IQ yang kita sering ukur itu kalau kita pergi ke psikologis atau siapa. Bukan cuman itu, tapi menurut Howard Gardner itu ada 8 inteligensia dari setiap orang, dan porsinya tidak sama. Ada yang satu bagian lebih besar dari yang lain, ada yang lebih kecil. Jadi kalau misalnya anak ada kekurangan dalam salah satu inteligensia, tapi mereka mempunyai kelebihan dari yang lain, dan proporsinya tidak akan sama. Mungkin 5% di inteligensia ini, tapi 50% di inteligensia ini, tapi semuanya itu mereka punya, ya. Dan dasarnya itu beliau ini ingin menyatakan, dan teori ini sangat saya pegang, ya, untuk sebagai konsultan dari anak-anak kebutuhan khusus. Itu setiap anak itu ada potensinya. Jadi walaupun anak ini tidak bisa melakukan sesuatu, tapi anak ini ada potensi untuk belajar atau melakukan dalam bidang yang lain. Saya paparkan, ya, itu ada 8 bagian dari inteligensia itu, ya. Satu itu verbal atau linguistic inteligensia, ya, intelligence linguistic. Itu anak atau orang tersebut itu sangat pintar atau ahli dalam berkomunikasi, menggunakan bahasa, ataupun ahli linguistik, ya, sangat bagus dari linguistik. Biasanya orang-orang yang poet
pembuat puisi atau penulis buku, ataupun yang berpidato ya, itu atau memberikan atau motivator, itu ada inteligensia linguistiknya ya, kadarnya bisa tinggi sekali atau sangat-sangat jenius ya, hampir 100% itu mungkin saja ya. Nah, itu linguistik. Yang kedua itu logical mathematical intelligentsia. Ini orang yang atau anak yang sangat bakatnya itu di angka, mathematical atau science ya. Jadi logika ya, itu sangat kuat. Bisa jadi scientist ya, itu biasanya mereka sangat kuat, atau saintis dalam kimia atau fisika atau ahli matematika malah ya. Yang ketiga itu body kinesthetic intelligentsia. Jadi kinestetik berarti bagaimana mereka mengkoordinasikan bagian-bagian tubuh ya. Contohnya apa? Dancer ya. Mereka yang ada kan anak-anak atau orang yang begitu berbakat dalam menari, dancer yang modern dancer ataupun yang tradisional, koordinasi tangan, kaki, mata, semuanya itu sangat smooth gitu. Itu seperti sudah ada ditanamkan di dalam diri mereka. Nah, itu kinestetik ataupun sport ya. Jadi atlet juga itu mempunyai kelebihan dalam intelijensia kinestetik ya. Kemudian visual and spatial intelligentsia. Visual spatial ini seseorang yang misalnya ya, itu desainer baju lah, atau desainer membuat tas atau sepatu, itu dia mempunyai keahlian mengkira-kira, membayangkan ini kalau di polanya begini jadinya bagaimana. Itu sangat membutuhkan keahlian visual spatial. Atau chef ya, yang berkreatif dengan begitu intelijennya, berkreatif masakan baru, itu visual spatial. Atau kreasi art and craft, itu membutuhkan visual spatial. Dan biasanya itu mereka orang lain yang tidak bisa membayangkan. Jadi kalau mereka sudah misalnya ya fashion design, dengan melihat satu texture yang satu pola dari bahan itu, material gitu, dia bisa membayangkan, oh ini bisa menjadi ini, itu sudah hadiah atau gift atau bakat di dalam dirinya ya. Intelijensia yang kelima itu musical atau rhythm intelligence ya. Itu orang atau anak yang pandai dengan mudahnya menciptakan lagu atau membaca note, atau mereka belajar alat musik ya. Jadi itu intelligence yang diperlukan sebagai seorang pencipta lagu atau komposer atau penyanyi atau pemain musik ya. Itu music intelligence. Selanjutnya yang ke-6 itu 6 dan ke-7 ya, karena ini mengenai personal intelligence. Ada dua, satu interpersonal intelligence dan intrapersonal intelligence. Apa bedanya?
interpersonal itu keahlian mereka mengenal diri mereka sendiri, perasaan mereka, menganalisa diri sendiri, dan eh, keahlian introspeksinya sangat tinggi. Intrapersonal itu hubungan mereka dengan orang lain, bagaimana cara mereka approach ya, mendekati orang lain dan membangun relationship, membangun hubungan dengan orang lain, itu dengan klien atau dengan orang yang di luar dirinya sendiri. Jadi intelligence ini biasanya dibutuhkan untuk orang-orang yang bekerja atau dalam bidang politik misalnya, ya, karena mereka atau motivator speaker, ya, itu sangat-sangat diperlukan, atau psikologis, ya, atau guru, ya, ataupun pengajar-pengajar yang lain atau terapis, karena mereka harus penuh dengan tugas-tugas analytical, ya. Jadi analisisnya banyak dan itu perlu intelijensia ini, dan juga berhubungan dengan orang lain yang kita sebut people person, itu mempunyai keahlian personal intelligence, ya. Yang terakhir itu naturalis atau natural intelligence, itu orang yang sangat bukan hanya mencintai alam, tapi dapat mengerti alam dan bagaimana itu proses alam, dan mereka bisa menjadi saintis biologis atau oceanic scientist, ya. Jadi bisa saja itu karena mereka begitu mudah mendalami dan mempelajari mengenai alam sekitar. Okay? So jadi itu ada 8 bagian dari multiple intelligence. Setiap orang punya semua atau punya beberapa, dan kadarnya berbeda-beda, dan sebetulnya Howard Gardner ini ada sih itu seperti tes, ya, untuk melihat certain people, orang itu mempunyai misalnya intelijensia yang tinggi dalam bidang apa. Jadi untuk menentukan mungkin kedepannya pekerjaan, atau untuk anak-anak yang menentukan pekerjaannya atau bidang apa, mengambil jurusan apa, kadang-kadang dipakai sih itu, ya. Elemen yang ketiga, ya, elemen yang ketiga ini kumpulan dari sebetulnya poin-poin untuk mengingatkan bagaimana kita menjadi orang tua yang cukup, orang tua yang penuh, ya, sehingga kita dapat membimbing anak kita menjadi anak yang cukup dan anak yang penuh, ya. Jadi kita harus tanamkan boundaries, ya. Jadi kita memang kita sebagai orang tua yang sadar, kita memberi kesempatan, memberi peluang anak kita untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan, memberi kesempatan, ya. Tapi kita juga menghormati hak-hak mereka, dan in the same time, ya, dalam waktu yang bersamaan kita juga menanamkan batasan-batasan, ya. Apalagi kalau kita kembali ke tumbuh kembang anak, menanamkan batasan-batasan ini diperlukan dari anak-anak yang kecil, ya, sejak dini. Kemudian yang kedua itu bagaimana mereka dapat diandalkan.
Jadi kita mempercayai mereka, ya, mengajarkan mereka itu apa yang mereka katakan itu mereka kerjakan, dan apa yang mereka kerjakan itu seperti apa yang mereka katakan. Jadi konsisten gitu loh, ya. Jadi reliable, ya, menjadi orang yang reliable. Itu yang kedua. Dan ketiga itu accountable, menjadi kita membimbing mereka menjadi anak atau orang yang bisa accountable, yang gimana ya, jadi dapat bertanggung jawab, mengajarkan mereka untuk bertanggung jawab. Kemudian yang keempat itu Volt itu maksudnya mengajarkan mereka untuk memilah-milah apa informasi mana yang mereka bisa bagikan dengan orang luar, ya, di luar keluarga, dan informasi mana yang harus didiskusikan dengan keluarga dulu, ya. Keluarga harus tahu dulu mana, jadi ada prioritasnya. Dan diajarkan kalau misalnya ada sesuatu itu memang bukan rahasia sih, jadi maksudnya itu tidak pantas dibocorkan atau diceritakan ke orang lain, ya mereka harus memegang teguh itu, ya, prinsipnya. Dan juga yang selanjutnya itu integrity ini sangat penting, ya. Jadi untuk dasarnya atau fondasinya, ya, fondasi dari yang saya selalu sebut-sebut, menanamkan anak dengan fondasi yang kuat itu berdasarkan integrity. Integrity itu kan selalu disebut-sebut kedepannya, ya, sebagai orang dewasa, apalagi mereka memimpin, ya, sebagai pemimpin, integrity itu kan selalu disebut-sebut sangat penting, ya. Jadi bagaimana mereka menjunjung tinggi value, menjunjung tinggi kebenaran, ya, atau humanity, ya, kemanusiaan itu, dan kita ajarkan dari anak-anak sejak kecil, ya. Dan yang terakhir actually ada dua lagi. Yang sebelumnya itu non judgmental, tidak menghakimi, ya, tidak cepat menghakimi orang lain. Dan sebagai orang tua kita harus hati-hati, ya. Kadang-kadang kita lupa kita sendiri berbuat itu, ya. Jadi anak-anak melihat, akhirnya mereka juga melakukan yang hal sama terhadap orang lain, ya. Jadi mengajarkan mereka bagaimana untuk menerima dan memberikan bantuan, ya. Dikala mereka perlu bantuan, mereka tidak risih untuk meminta bantuan, mengakui kalau perlu bantuan, dan juga kalau melihat ada orang yang memerlukan bantuan, mereka tidak pikir-pikir lagi, mereka akan membantu, ya. Jadi itu semua berdasarkan tidak harus pertama mungkin kita ajarkan bagaimana itu mengukur, ya, itu, tapi at the end itu mereka bisa, kalau sudah mereka tambah dewasa, mereka sudah tahu, mereka punya ukurannya sendiri karena sudah melalui pengalaman, ya. Dan juga yang terakhir itu generosity itu kemurahan hati, ya, gitu. Jadi diajarkan juga boundaries, batasan yang kita ingatkan mereka itu, tapi kita juga mengajarkan mereka untuk berbagi, ya. Dan berbagi itu tidak harus materi, berbagi itu bisa berbagi kasih, caring, ya, bisa juga being honest, ya, jujur seadanya dengan orang lain, dan juga
apa namanya, being authentic, ya, memaparkan diri dengan seadanya, dan dapat karena batasan-batasan itu anak atau orang tersebut dapat menilai mana yang oke, mana yang tidak oke. Dan tentunya ini perlu bimbingan terus ya. Kadang-kadang anak akan kembali kepada kita menanyakan menurut ibu atau ayah ini bagaimana. Jadi mereka akan kembali lagi hanya untuk mengecek gitu loh, atau opini dari orang tua. Ya, mudah-mudahan mereka selalu terbuka dan kembali ke orang tua atau keluarga untuk mengecek semua elemen-elemen itu. Ya, jadi sekali lagi saya ingatkan, pola asuh atau membesarkan anak itu tidak hanya fokus dengan anaknya saja, tapi juga orang tua. Sebagai orang tua kita harus sadar, ya, kita harus memulai dengan diri kita sendiri. Fondasi yang kuat itu dimulai dengan fondasi orang tua, ya. Dan juga kita berusaha, walaupun kita tidak sempurna, tapi kita berusaha menyediakan atau selalu ada untuk mereka dengan senjata kita itu positive nurturing, ya. Jadi membimbing, memberi support, dan berusaha belajar sama-sama. Kadang-kadang orang tua juga berbuat salah, kadang-kadang anak berbuat salah, tapi hubungan atau relationship itu terus berkembang, nurtured, ya. Jadi selalu memupuk hubungan itu. Jadi kadang-kadang mungkin ada berantemnya, it's okay, as long as nggak keterusan, ya, tapi kembali lagi dan diskusi lagi, dan juga membawa semua konflik itu ke meja secara terbuka, ya, di keluarga, dan juga tidak menghakimi anak, ya. Kamu misalnya ya mengatakan, wah, kamu anak yang tidak baik, atau anak yang durhaka, atau ya seperti itulah. Tapi dengan mengatakan, nak, ibu tahu kamu berbuat salah, dan kita semua tahu kamu berbuat salah, it's okay, kita perbaiki dan tidak diulang lagi, ya. Ini sebagai pembelajaran saja. Oke. Jadi baik anak, baik orang tua, marilah kita mulai membuka diri dengan semua poin-poin ini yang saya tahu tidak mudah untuk memulai, tapi cobalah untuk memulai dari hari ini. Oke? Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.